Di segmen Food Agri Insight CNBC Indonesia dan masih secara eksklusif saya tentunya masih berbincang dengan CEO sekaligus founder PT Widodo Makmur Perkasa, Bapak Tumiyana. Pak Tumiyana, kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini terkait dengan rencana IPO gitu dari Widodo Makmur Perkasa. Walaupun anak usaha juga sudah melakukan IPO, Pak. Terkait dengan target saham IPO Widodo Makmur Perkasa, seperti apa sudah ditetapkankah untuk target IPO sahamnya? Jumlah lembar yang akan beredar di market kira-kira sekitar 25% itu sebesar 8,3 miliar lembar. Sekarang dalam masa book building, dan akan selesai hari ini kebetulan. Book building hari ini diharapkan nanti tanggal 18 bisa dapat efektif dan kita bisa melantai di bursa kira-kira di tanggal 26 forecast. Mudah-mudahan schedule ini bisa terpenuhi. Price range-nya sekarang di 160 sampai dengan 220 rupiah per share. Sehingga dana raihan kita harapkan itu antara 1,4 sampai dengan 1,83 lah plus. Kira-kira segitu. Oke, dengan dana raihan tersebut, hasil dana raihan akan digunakan untuk apa Pak? Untuk korporasi seperti apa? Prioritas satu Mas, itu kita akan bangun integrated farming di 3 titik. Ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Irian. Jadi 3 titik itu akan kita kembangkan untuk basis produksi kita menjadi integrated farming yang tadi saya ceritakan di depan. Itu akan mendorong terhadap pertumbuhan Widodo Makmur ke depan. Kedua, kita akan bekerja sama untuk bangun ekspor yard. Sehingga rasio itu kira-kira kepakai sekitar 11 tambah 11%. 19% untuk injection ke anak usaha. Sisanya itu untuk modal kerja perseroan. Jadi seluruh hasil daripada IPO ini untuk mendorong pertumbuhan ke depan karena tahun depan kita harapkan revenue kita itu di 10,8. Itu refleksi pertumbuhan 100% pada tahun ini, 105 tepatnya dari 2021. Bottom line kita di angka kira-kira akan tumbuh sekitar 120-an sekian persen. Rasionya di bawah kira-kira sekitar 7,6%. Itu kira-kira Mas Gibran. Terkait dengan pengembangan ESG Pak, dari dana raihan ini akan digunakan juga untuk pengembangan untuk ESG-nya juga? Automatically, karena setiap tadi titik yang saya sebut itu dalam satu integrasi farming dan itu memang menuju ke sana, itu akan self-sufficient dari semuanya Mas. Dari mulai kita bangun energi sektor, kita energinya mendorong 4 klaster bisnis lainnya, terus di klaster tadi aku punya experience di konstruksi 33 tahun Mas. Jadi barang saya yang saya investasikan pasti efisien. Sehingga klaster kelima itu untuk mendorong itu dari hasil farming dari hasil food industry kita dorong untuk melakukan bisnis proses di integrated cattle, terus integrated poultry. Akhirnya 2 raw material ini akan menuju kepada end product. Kita punya 550 item end product dari mulai sosis, bakso dan sebagainya. Jadi kalau Mas Gibran lihat di market, kita ada di seluruh supermarket dan ada di household. Kita udah deliver semua. Tengahnya energi sektornya mendorong 4 tadi. Oke, saling terintegrasi bisa dikatakan bisnisnya Pak. Tapi menarik sebenarnya dengan rencana ekspansi pengembangan bisnis dari Widodo Makmur Perkasa dengan menyasar Kota Merauke begitu ya Pak. Kalau saya tadi dengar Bapak. Kalau mungkin bisa saya kulik sedikit Pak. Apa sih yang Widodo Makmur Perkasa lihat sehingga ekspansi bisnisnya ke arah timur juga di Kota Merauke Pak? Saya cuplek dikit ya. Saya sebenarnya nggak mau buka di sini. Nggak mau ada teaser sedikit aja Pak. Tapi kira-kira saya akan doing more efficient compare than other area. Kenapa? Karena di Merauke itu lahannya bagus, flat, airnya bagus juga. Saya dapat raw material dari negara sebelah nggak jauh. Memang saya tadinya nggak mau ngomong. Itu akan efisien sekali. Saya kan bisa memproduk sesuatu yang efisien, sapinya dari sebelah. Ya tadi saya cerita tadi kotorannya saya pakai untuk mupuk, sehingga saya bisa sampai dengan 30%. Semakin volume itu saya naikkan, berarti fertilizer saya untuk plantation semakin naik. Betul.
Cost produk semakin besar, berarti cost production saya akan turun. Betul. Karena begitu saya dapat kotoran sapi banyak, berarti luas area saya akan nambah. Terus fertilizer saya dari 30 akan naik ke 40, 45, terus gitu. Pada saat di atas 50%, Mas Gibran bisa bayangin kalau saya bisa saving terhadap bukan zero cost lah. 50% dari total cost fertilizer akan tereduce. Nah, akibatnya apa? Harga jagung kan murah. Betul. Akibatnya murah gimana? Cepat berarti terserap. harga ayamnya akan oke. Iya. Harga end produknya akan oke. Sehingga kita akan menyampaikan kepada, bukan menyampaikan, kalau produk kita efisien berarti masyarakat kan bisa achieve lebih baik. Betul. Artinya kita bisa men-share terhadap efisiensi cost production itu akhirnya ke konsumen. Iya betul. Wow, sangat visioner sekali ya Pak. Saya sangat terpukau dengan apa yang pemikiran Bapak tentang menyasar kawasan Indonesia Timur ternyata juga bisa membawa sangat besar begitu ya dampak terhadap perseroan. Tapi terkait dengan kinerja perseroan juga Pak. Tahun 2021 ini ya sudah kuartal 4, sudah mau tutup tahun begitu ya. Seperti apa sih Pak? Mungkin target perseroan di tahun ini dan seperti apa untuk tahun depan? Saya tahun ini masih tumbuh, bottom line itu sekitar 280% Mas, dari tahun 2020. Karena tahun 2020 komparasinya terlalu dalam. Betul. Walaupun 19 ke 20 itu Makmur juga masih tumbuh 16%. Kecil sih, tapi waktu 2020 kan masa sulit sekali. Orang mencari warna, mencari sesuatu yang kemana. 2021 sudah tumbuh 280%, tahun depan akan tumbuh 105 tadi saya bilang. Sehingga seluruh fasilitas produksi kita itu akan sudah deliver pada awal tahun lalu, itu mengakibatkan pertumbuhan yang besar. Nah, ke depan kita akan melakukan capex spending besarannya 10,8 triliun itu didefine menjadi 4 tahun ke depan. Rata-rata 1 tahun itu saya men-spend capex 1,6 kira-kira. 1,6. Akibat itu pertumbuhan tadi yang 105 nanti akan flat, bukan akan flat, akan average di angka sekitar 49%. Si akhirnya sampai dalam 5 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi itu kita targetkan national market share kita di industri cattle kira-kira 27%. Di poultry-nya akan menjadi 12 gitu ya. Terus di food sektornya akan menjadi 4, terus meat processing-nya akan menjadi sekitar 12,7. Kalau konstruksi dan energinya itu memang mensupport terhadap terhadap 4 klaster lainnya. Dia services lah, services energi dan fasilitasnya, konsentrasi ke sana. Itulah kira-kira goals dari korporasi, sehingga kalau saya sudah tadi sampaikan 27 market share, 12 sama 4, itu revenue forecast dalam tahun ke-5 setelah tahun ini, itu kira-kira sekitar 36 triliun. Oke, sekitar 30. Dari sekarang 10. Dari sekarang 10 sekitar 30 Tahun triliun. depan 10, sekarang 6,3, akhir tahun ini, tahun depan 10,8, nanti 4 tahun. 5 tahun. Dan itu memang sudah ditopang oleh ESG juga Pak. Jadi, semua. Makanya saya sekarang teman-teman dari lembaga keuangan sudah mulai kenceng ngejar karena proses bisnis kita sudah ESG banget gitu. Di sisi lain saya akan konsentrasi untuk untuk meningkatkan konsumsi renewable energinya. Semakin lama semakin meningkat sehingga cost kita akan turun dari waktu ke waktu. Karena dia konsentrasi di sektor food industry berarti ujungnya fertilizer konsumsi. Semakin konsumsi, tadi saya bilang fertilizer konsumsinya naik dan itu akan menurunkan terhadap cost production yang kita lakukan. Itu goal settingnya Mas. Nah akhirnya boleh dibilang kalau Mas Gibran baca referensi dan banyak hal terjadi terhadap support food di region maupun di dunia itu akan mengalami shortage. Nah disitulah kita akan ikutan berpartisipasi di dalam menopang proses tadi. Oke.
Pak, terkait dengan pengembangan renewable energy yang nantinya akan diharapkan mengcover begitu seluruh lini-lini bisnis dari Widodo Makmur Perkasa. Apakah nanti pengembangan ini akan mengajak kerjasama dengan pihak eksternal atau mungkin dari internal sendiri yang akan mengembangkannya? Tentunya Mas, saya selalu ngomong kolaborasi. Kita hidup ini nggak bisa sendirian. Kalau kita mau besar, kita juga punya kapasitas. Yang namanya company tumbuh itu didorong oleh dua kondisi. Kita harus punya, istilah saya itu engineering prosesor yang cukup. Menginisiasi sebuah pekerjaan, kalau engineering prosesornya nggak cukup, berarti kita harus ngajak teman. Untuk bisa merealisasikan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau orang punya vision, terus engineering prosesornya nggak nyampe, ya nggak akan deliver. Tapi punya engineering prosesor yang baik, visionnya nggak dapat, ya nggak akan terjadi. Sehingga pertanyaannya Mas Ibran tadi, saya bilang semua harus dikolaborasikan. Makanya Widodo Makmur dalam posisi ini juga distribusi channel dibangun. Itu nggak kita lakukan sendiri, semua bermitra dengan mitra yang ada. Distribusi channel untuk mendeliver barang kita. Logistik sektornya saya juga kerjasamakan. Saya akan konsentrasi ke produksi supaya produksi saya efisien. Nanti logistik sektornya ikut orang lain bergabung. Distribusi channelnya kita hanya pengen punya antara 10-20%. Itu berkolaborasi dengan siapapun dan itu sekarang semua orang-orang muda saya didik di Jawa Tengah, di Klaten. Saya punya tempat untuk mendevelop teman-teman muda di sana. Terus tiap hari melakukan pelajaran. Nah, kalau kita membentuk sebuah kolaborasi dan ada sebuah economic cycle yang besar, itu semua akan gulung Mas. Karena mendevelop engineering processor kan akhirnya semua akan mendevelop bareng-bareng. Betul. Jadi ada yang konsentrasi ke basis produksi, ada yang konsentrasi terhadap distribusi channel, ada yang konsentrasi di logistik, yang konsentrasi di energi sektor, di konstruksinya sendiri. Itu semua kalau dikawinkan di dalam satu satu orkestrasi yang sama, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Tumiana untuk waktunya di pagi hari ini. CEO sekaligus founder PT Widodo Makmur Perkasa sudah bergabung bersama kami di Squawk Box tentunya dengan apa yang menjadi rencana-rencana korporasi. Kita harapkan bisa sukses dan juga seluruh target di tahun 2021 hingga forecast 5 tahun ke depan yang tadi Bapak juga sudah katakan semuanya bisa tercapai oleh Widodo Makmur Perkasa. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Gibran. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.